Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassadaqal bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Puncak pahala, puncak kebaikan, puncak tempat itu adalah sebuah tempat yang namanya surga. Itu puncak pahala. Banyak penduduk penghuni surga itu yang merasa dirinya itu tidak layak untuk masuk surga. Karena dengan segala kelemahannya ketika dia hidup dengan perjuangan yang biasa-biasa saja, kok bisa. Namun kalau yang namanya neraka itu otomatis sudah pasti hati membenarkan adanya di sana. Itu bedanya. Sekali lagi, karena Allah itu tidak akan mungkin berbuat zalim. Keterkejutan kita, keterpesonan kita nanti suatu hari, insya Allah, kok bisa? Padahal saya biasa-biasa saja. Banyak riwayat-riwayat irfan, riwayat-riwayat sufi yang mengatakan orang yang masuk surga itu orang yang seharusnya ya biasa-biasa saja. Masa sih hanya karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan, seekor kucing yang sedang kedinginan, menolong seorang gelandangan yang sangat lapar, kok bisa? Lalu saya ini yang kemarin itu yang berzina segala macam, yang berbuat jahat, yang itu kok nggak dihitung begitu? Karena sekali lagi itu rahasia Allah, surga itu. Tapi ketika engkau masuk neraka, engkau sudah pasti tahu kenapa hakmu di sana, sudah pasti tahu. Itu janji Allah. Karena kesombongan manusia, keingkaran manusia menjual akhirat untuk dunia, itu sudah pasti tahu tempatnya di sana. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena mazhabnya sendiri, mazhab iblis Lanatullah juga tahu bahwa tempatnya itu di neraka. Hanya karena aku tidak sujud kepada Adam, kau akan tempatkan aku ke neraka. Baik, tapi panjangkan dulu umurku. Akan kubuktikan bahwa Adam itu tidak layak untuk disujuti oleh para malaikat. Tahu tempatnya, tahu kedudukannya, tahu fitrahnya. Maka mau protesnya bagaimana? Ya karena selama hidupnya berbuat jahat, berbuat zalim, enggan untuk berbuat yang benar, enggan untuk berbuat baik, kedengkiannya luar biasa, kelalimannya luar biasa, mengambil hak orang lain begitu banyak. Sudah nggak terkejut lagi kalau mereka masuk neraka, itu udah nggak terkejut lagi orang jahat karena tahu tempatnya. Tapi kalau penduduk penghuni surga yang membenarkan ada yang nanti suatu pahala yang terbaik, itu hampir rata-rata itu terkejut. Padahal saya nggak menyembah Allahnya Muhammad. Walaupun ini tempatnya surganya Muhammad, tapi saya tidak pernah menyembah. Karena saya tidak tahu. Karena nggak ada informasi di sini. Tapi memang saya berbuat baik sih waktu hidup di dunia. Saling bercerita kebaikan apa yang kau buat. Sampai kau bisa seperti aku masuk sini. Itu saling bercerita saja di surga, ya sudah. Makanya kalau patokan surga itu hanya untuk bercinta dengan bidadari, suatu hal yang sangat konyol. Hanya ingin makan buah, hanya ingin perhiasan. Sangat disayangkan masuk surga ya untuk bercinta dengan bidadari. Kasihan sekali hidupnya berarti di dunia ini. Jomblonya sudah luar biasa parah kali di dunia ini. Ayo untuk bercinta dengan bidadari. Padahal di surga itu kebaikan-kebaikan itu yang mustahil loh, saya kok bisa gitu loh. Saking terkejutnya mereka. Walaupun tidak membenarkan adanya
surga. Entah itu karena memang tidak ada info atau memang dia tahu Islam, tapi dia sudah terikat dengan agamanya, agama nenek, tapi berbuat baik. Meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan, oh surganya orang Islam paling tinggi, oh paling besar, paling mewah, paling apa. Itu iblis-iblis itu tuh bisikan-bisikan superioritas, rasisme itu luar biasa. Ketika kita udah sering sujud, sering sholat, sering mengaji, sering beramal, sering puasa, oh luar biasa nanti surgamu. Oh itu mah nanti yang kafir-kafir yang baik ya paling receh-receh surganya. Itu luar biasa, itu memang ujub takabur rianya itu luar biasa. Sifat-sifat semacam itu. Semakin tinggi ilmu seseorang itu iblisnya semakin besar. Hati-hati. Mari kita ya sesuai kemampuan kita untuk menelaah agama itu. Apakah kita sanggup untuk berjalan ke tahap berikutnya, ke tahap berikutnya, ke tahap berikutnya. Karena tanpa bantuan Allah tidak mungkin satu orang pun itu masuk surga, tidak mungkin. Karena memang tempat kebaikan itu udah Allah janjikan. Tapi tidak mungkin tanpa bantuan aku. Sekali bermuhammad pun tidak mungkin. 1000 Muhammad itu tidak mungkin akan masuk surga aku kalau tidak ada bantuan dariku. Karena fitrah dariku, kebaikan dariku, bisikan halus malaikati dariku. Ibrahim berdoa, ya Allah semoga keturunanku itu nanti seperti bintang di surga, seperti bintang-bintang di malam yang gelap menyinari kelamnya malam. Iya aku izinkan nanti suatu hari ya banyak keturunanmu nanti seperti bintang. Tapi kalau mereka ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, mereka terlena terhadap duniawi yang aku fanakan, mereka tidak termasuk ya Ibrahim ya. Tidak bisa berkata apa-apa lagi karena tahu hakikat hawa nafsu itu sulit untuk ditundukkan kalau tidak ada bantuan dari Allah, petunjuk dari Allah. Padahal Muhammad luar biasa sudah memberikan segala sesuatunya. Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang dalam bentuk nyata, dalam bentuk fisik. Keluarganya juga diwakafkan. Al-Hasan, Al-Husain, sahabat-sahabat setianya juga diwakafkan, berjuang bersama di jalan Allah. Ya tapi kalau memang ada satu jalan lurus Muhammad terus sampai kiamat, ya memang bagaimana, nggak ada sejarah, nggak ada nanti yang diceritakan kepada anak cucu kita tentang bagaimana sejarah para nabi itu begitu luar biasa. Hakikat sejati musuhnya para nabi itu yang membangkang kepada Allah, bukan yang percaya kepada kenabian dia. Meskipun ada embel-embel di belakangnya, entah untuk kepuasan, entah untuk keamanan, entah untuk kesejahteraan, ini biasa saja. Ya wajar, namanya manusia bukan malaikat. Demi malam yang menyerang, yang menutupi siang demi siang yang terang benderang. Aku tahu usaha kalian bermacam-macam, wahai manusia, tenang saja. Selama kalian percaya kepada rezeki yang aku berikan, percaya kepada kebaikan-kebaikan yang aku nafkahkan untuk kalian dari sejak lahir sampai mati, dan membenarkan nanti adanya pahala yang terbaik yaitu surga, tenang. Gak perlu panik. Iblis yang membakar hawa nafsu kita itu tiap hari dengan segala hiasan-hiasan itu ya, wanita-wanita, mobil-mobil mewah, apartemen-apartemen mewah. Bagaimana cara untuk kita mendapat itu? Dengan menghalalkan segala cara, menjual diri, menjual harga diri, menjual kekuasaan, menjual apa, yang penting kita sampai di sana. Padahal itu ukurannya dibanding matahari itu kuman. Semua kita ini kuman, nggak lebih dari kuman, bakteri. Kalau mau dibesar-besarkan itu kita dengan sesuatu, itu kita cuman kuman. Hanya karena kebesaran Allah yang membuat kita layak untuk dihormati, dimuliakan, sampai disujuti oleh para malaikat. Hanya kebesaran Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.